Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sarah Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Pon. Kali ini kita mau ngobrolin tentang selalu teringat, melekat, nggak bisa lupa. Kira-kira ada apa sih? Kenapa segitunya gitu ya sampai selalu teringat ya, terbayang-bayang. Terus kemudian melekat, berusaha diusir, masih nempel juga bayangannya. Susah nggak bisa lupa. Kenapa sebenarnya? Apakah ada koneksi tertentu? Atau ada pengaruh black magic? Kan biar horor gitu ceritanya, kan biasanya gitu kok di film-film horor. Kita akan lihat ya sayangku, oke. Dan ini sifatnya adalah general reading untuk semua zodiak. Tentu saja kalau namanya general reading itu tidak mungkin atau belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya sayangku. So, please be wise and be smart ya, oke? Hanya energi beberapa orang saja yang ditangkap. And thank you. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang saat ini sedang terluka karena cinta, biarlah saat ini cahaya ilahi masuk ke dalam relung-relung hatimu, membasuh setiap luka hatimu, menyejukkan jiwamu, sehingga engkau sanggup memaafkan. Engkau mendapatkan kembali keceriaan dan tumbuh kembali cinta di dalam hatimu. Sehingga engkau mampu menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang indah dan baik dalam kehidupanmu. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin. Karena dengan subscribe, kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke sayangku, oke? Kenapa selalu teringat? Selalu melekat. Ada apakah? Oh. Oke. And I'm going to use this. Oke, saya mau pakai oracle di sini. Melekat kuat dan selalu teringat ada apakah. Oke. Patience is definitely you need a healing. Discover your life purpose. Oke, saya akan sentri dulu ya, karena ini kartunya dark, true black. Oke, ada Queen of Wands, Ten of Wands, lalu ada Five of Cups reverse, Page of Pentacles, dan Empress. Oke, flashlight. Kenapa selalu ingat melekat? Well, ini sepertinya hubungan kalian udah jauh ya. Hubungan udah jauh. I don't know sejauh apa. Tapi hubungan udah begitu jauh. Dan di sini posisi kamu yang lebih banyak berkorban. Kamu lebih banyak giving. Kamu lebih banyak memberi gitu untuk dia. Kamu lebih banyak berkorban. Ya. Lalu entah nggak tahu gimana, pengorbanan kamu itu tidak dihargai oleh dia, ya.
tidak dihargai oleh dia. Ini bahkan saya lihat ada beberapa, di sini ada Page of Pentacles dalam kondisi reverse. Beberapa bahkan bahkan sudah apa ya, udah terjadi financial loss gitu ya, udah sampai kehilangan uang gitu. Udah kehilangan uang dan uangnya itu nggak balik untuk dia ya. Dan tinggallah di sini saya lihat divine feminine. Saya lihat divine feminine sendirian ya, menghadapi kesepiannya, menghadapi luka-lukanya sendirian. Iya, sendirian. Sudah seperti ini tapi divine feminine tetap merasa nggak bisa lepas dan selalu ingat kenapa. Oke, kita lihat satu-satu. Em, Kamu sepertinya menyukai, udah terlalu mengembara gitu ya kemana-mana, pikirannya udah mengembara kemana-mana. Udah besok kalau misalnya menikah, kalau misalnya udah bersama-sama, kehidupannya tuh bakalan indah. Ada kejadian apa, ini itu, semuanya tuh serba udah mengembara ya, pikirannya tuh udah liar gitu, udah pikirannya udah liar ya. Dan di dalam diri kamu, siapapun yang sedang melihat video ini, kamu takut kesepian. Ada rasa takut sendiri, takut kesepian itu yang kamu jalanin yang saat ini terjadi ya. Dan bahkan ketika sejak sebelum bertemu dengan dia pun ada rasa kayak takut kesepian, mungkin karena terdesak oleh usia, karena pengaruh doktrin-doktrin di masyarakat. Masyarakat tuh kalau misalnya jomblo kan suka dibully ya. Kalau nggak menikah itu udah ditanyain lulu ya. Itu sampai Thanos datang nggak bakalan selesai nanyanya. Nanya melulu ya. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Jadi karena terbawa oleh value masyarakat tersebut, makanya ada satu beban tersendiri di dalam hati kamu dan kamu sangat takut kesepian di sini. Dan di dalam hubungan kamu sama dia, kamu yang lebih banyak mengalah. Dan definitely kamu membutuhkan healing sebetulnya. Sebelum bertemu dia pun itu sebetulnya hati kamu sudah terluka. Minimal sudah pernah terluka. Entah ada pengalaman apa, mungkin pengalaman di masa kecil yang kurang menyenangkan tentang gambaran keluarga, tentang gambaran relationship. Iya, atau kamu sendiri memang pernah mengalami satu kegagalan di masa muda kamu ya. Dan akibatnya kamu kehilangan yang namanya tujuan hidup. Tujuan hidup kamu hanyalah bertemu dengan dia dan bahagia sama dia, itu bukan tujuan hidup sayang ya. Karena kamu akhirnya menggantungkan kebahagiaan dari dia. Ya, ya no wonder gitu, nggak heran ketika dia diambil dari dalam kehidupan kamu nggak bahagia lagi. Hilang, empty, kosong, hampa. Ya, itu yang terjadi saat ini. Kita akan lihat lagi. Oops. We'll see what is actually happen between divine feminine itu belum tentu perempuan ya. Ada laki-laki yang divine feminine. Tanda-tandanya apa? Di dalam satu hubungan tuh yang menang siapa? Kalau yang menang dia, berarti dia divine maskulinnya. Kamu divine feminine gitu. Banyak ya sifat-sifat feminin tuh apa? Menerima sifat-sifat maskulin tuh dia yang memberi, dia yang take a lead gitu dalam sebuah hubungan ya. Jadi divine feminine itu bukanlah satu jenis kelamin, itu hanya sebuah energi saja. Mhm. Oh, sebenarnya sampai saat ini dia itu masih mengagumi kamu ya. Masih mengagumi kamu artinya dengan pengorbanan-pengorbanan kamu tuh dia masih mengagumi, baik banget orang ini. Kamu tuh baik banget ya. Jadi dia masih masih ada kekaguman ya. Masih ada kekaguman di dalam hatinya. Dan kemudian di sini masih ada rasa sayang, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta. Kita lihat dari siapa ya.
Iya, dan memang kamu memerlukan healing. Definitely you need a healing. Kamu tuh butuh banget healing ya sayang ya. Oke, kita akan lihat sebenarnya sih isi hati dia tuh apa sih. Eits. Iya inilah, ini kartu yang segede mendoan Purwokerto ya. Pernah pernah makan mendoan Purwokerto nggak? Segini nih. Nah, segini. Gedenya tuh segini mendoan Purwokerto. Asli gede banget. Persis. Kita lihat dulu. Sebenarnya apa sih? Perasaannya apa sih yang dia rasain? Apa yang sebenarnya ada di dalam dia? Dia berkata, sekalipun aku tidak memperlihatkannya, aku menyesal akan apa segala yang terjadi antara kita berdua. Aku menyesal akan yang telah terjadi di antara kita berdua. Kali ini tuh yang salah aku, katanya, bukan di kamunya. Yang salah aku. Dia tahu kamu masih sayang sama kamu. Dia tahu kamu masih sayang sama dia. Dia tahu kamu masih mencintainya. Dia benar-benar tahu akan hal itu. Oh, kadang-kadang dia masih stalking kamu ya. Dia masih stalking kamu. Karena bagaimanapun juga, di dalam dirinya masih ada rasa bersalah ya. Ya, that's why dia mengagumi kamu. Mengagumi karena ada kebaikan-kebaikan yang sebenarnya diakui oleh dia ya. Diakui oleh dia. Em, dan memang saat ini mungkin yang terjadi itu menyakitkan, tapi apa ya, ada energi cinta di dalamnya. Cuman kali ini memang saya lihat energi cintanya itu berasal dari kamu ya, romance. Di sini ada romance. Energi cintanya berasal dari kamu dan itu energi gitu loh yang melingkupi hubungan kalian berdua em, sekalipun dia mungkin tidak peduli atau bagaimana. Aku tahu, sekalipun terlihatannya aku selalu mengecewakan, tetapi kesalahan-kesalahanku tuh selalu menolongku sepanjang jalan. Kamu bukanlah orang pertama ya yang dia kecewakan. Sebelum-sebelumnya ada lagi. Dan ada penyesalan di dalam hatinya. Penyesalannya adalah penyesalan tentu saja dia melakukan semua itu sebetulnya dia tahu kalau dia itu salah sebenarnya. Nggak bisa dibohongin kok hati nurani ya. Dan apa yang terjadi antara kalian berdua itu adalah satu koneksi karma yang akan dibawa nanti di kehidupan selanjutnya karena saya lihat ini dia yang berhutang kepada kamu ya. Berhutang kepada kamu maka di kehidupan selanjutnya entah kalian akan dipertemukan sebagai apa, tapi di kehidupan yang selanjutnya dia akan membayar hutangnya kepada kamu. Nah, ada penyesalan ya. Aku menyesali tindakanku, aku menyesal sudah mengecewakan kamu. Dan sekarang saya mau lihat apakah memang ada benar-benar dia pakai something ya. Something itu entah pemikat, entah apa, atau ada black magic atau apa. Oke, saya akan lihat apakah dia memakai black magic atau enggak ya. Dan memang murni karena kondisi jiwa kamu yang mengundang pribadi sebrekele dia gitu ya. Apakah ada black magic dalam hubungan kalian? Tidak ada ya sayang, tidak ada black magic kan. Memang murni bahwa ya seperti inilah dia adalah satu sosok atau pribadi yang sebetulnya terluka karena itu dia melukai kamu dan kamu pun juga adalah satu sosok yang sebetulnya terluka dan mencari pemenuhan melalui sosoknya dia gitu. Jadi klop sebetulnya ya. Dan saya rasa yang healing ini bukan hanya kamu, dua-duanya ya. Dua-duanya kalian berdua membutuhkan healing ya.
Dan saya akan cek satu last card, kartu yang terakhir, apakah dia akan kembali lagi kepada kamu dan meminta maaf. Apakah dia akan kembali kepada kamu dan maksudnya nggak tahu ya, pokoknya kembali meminta maafnya I don't know iya apa enggak. Tapi apakah dia akan kembali? Minimal kembali ya. Apakah kalian akan terhubung kembali, akan terkoneksi kembali? Apakah kalian akan terkoneksi kembali? Iya ya, entah nggak tahu bagaimana. Kalian akan terkoneksi kembali. Ya, terkoneksi kembali entah mungkin semesta yang mempertemukan kalian secara tidak sengaja. Atau memang dia yang sengaja datang dalam kehidupan kamu, hanya saja saya rasa kedatangannya pun itu bukan karena penyesalan, bukan karena dia sayang sama kamu. Ya, kedatangannya itu karena motif-motif yang memang mungkin dia butuh gitu atau bagaimana. Kita akan lihat ya. Oke, wait, tunggu sebentar. Apa yang menyebabkan dia kembali lagi? Oh, kayaknya nggak usah pakai ini deh, pakai kartu satunya. Wait ya. Apa yang menyebabkan dia kembali kepada kamu? Apa yang menyebabkan dia kembali kepada kamu kelak? Oke. Sekali lagi di sini muncul tentang healing. Tentang healing. Berarti dia kembali kepada kamu ketika dia sudah berubah ya. Sudah healing, dianya sudah berubah. Oh iya. Dia akan kembali, dia yang datang ya. Dia yang datang, bukan kamu yang mengejar. Tapi dia yang akan datang. Dia akan datang. Dia akan datang ketika dalam kondisi dia sudah menyadari kesalahan-kesalahannya. Iya, sudah tobat lah gitu ya. Sudah tobat, tapi tetap saja sayang, tidak tulus ya. Sekalipun dia menyadari kesalahan-kesalahannya dan dia ngejar kamu, tapi nggak tulus, orang ini tetap punya agenda. Tetap ada sesuatu yang dia sembunyikan, tetap masih ada ego di sini ya. Ya, dia masih punya agenda-agenda yang nggak tulus lah. Dia masih modus, masih ada sesuatu yang disasar. Entah mungkin uang kamu atau memang dia sedang kesepian, sedang lonely. Dia mau balik gitu kepada kamu atau apa. Tapi yang jelas dia akan kembali lagi kepada kamu. Dia yang datang, ya. Setelah dia menyadari kesalahan-kesalahannya, hanya saja tetap 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 ada agenda tersembunyi yang dia bawa ya. Oke, well kesayangan. So, apa nasihat semesta buat kamu dalam relationship ini? Detachment. Detachment itu adalah lawan dari attachment ya. Attachment itu adalah kemelekatan dan detachment itu adalah melepas. Melepas. Melepas kemelekatan. Selama ini mungkin kamu merasa teringat terus sama dia karena kamu memang hati kamu pengen dia kembali dan ada rasa nggak terima ya. Ada luka batin yang kamu alami, ada merasa nggak terima. Kok aku diginiin dan itu tuh gantung gitu. Itu menuntut satu penjelasan dari semesta. Menuntut satu jawaban, menuntut satu penjelasan. Dan ini sudah waktunya buat kamu untuk kamu melepas ya. Dan ketika kamu melepaskan energi dia, pada akhirnya kamu akan merasa utuh. Sekalipun ada dia atau tidak ada dia. Iya. Jadi kamu akan merasa utuh. Dan ketika kamu merasa utuh, tahu nggak? Itu semesta akan berkolaborasi. Mendatangkan segala hal-hal yang baik di dalam kehidupan kamu. So, lakukan detachment. Let go. Relakan. Ya, belajar menerima. Relakan, mengalir semuanya dan dipeluk. Sakit-sakitnya dipeluk, rasa sakit, rasa kesepiannya semuanya dipeluk dan terima. Iya, aku memang
merasa sakit, iya aku memang merasa kesepian, iya aku mengakuinya, iya nggak apa-apa. Toh ke depan tidaklah seperti ini kondisinya, ya. Oke, kamu membutuhkan detachment kali ini sayang. Oke, dan saya rasa perlu ada ini ya. Ada satu teknik yang kamu bisa lupakan untuk memutuskan energi kamu dan dia. Ini Bunda kasih contoh, misalnya ini adalah fotonya dia ya. Misalnya ini fotonya dia, kamu pandangin dan kamu lakukan gerakan silang. Saya bebaskan kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu bebaskan saya. Bayangkan kamu sedang memotong tali antara kamu dan dia. Dipotong aja, tel gitu ya. Tel. Bawa gunting beneran nggak apa-apa. Ya, ini soalnya bunda nggak ada ya. Jadi misalnya bawa gunting beneran dipotong gitu. Kamu katakan sambil pegang gunting gini ini. Saya bebaskan kamu bebaskan saya bebaskan kamu bebaskan saya. Dan lakukan itu dengan muatan emosi, kemarahan kamu, kejengkelan kamu. Lakukan itu nggak apa-apa, diluapkan aja di situ ya. Saya bebaskan kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu bebaskan saya. Saya bebaskan kamu bebaskan saya ya. Lakukan ini setiap kali kamu merasa berat untuk melepasnya dan setiap kali kamu senantiasa teringat ya di kepalanya. Dan tentu saja ini kamu boleh lakukan kalau kamu memang mau let go karena bagaimanapun juga itu hati ya. Kamu melakukan teknik ini tapi kalau hati kamu masih gondeli. Gondeli itu apa bahasa Indonesianya? Kalau hati kamu tuh masih ngarep-ngarep, iya gimana gitu karena ini adalah sebuah keputusan, oke? Well, kurang lebih seperti itu kesayangan kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya, Bunda sering banget live ya, jadi kamu bisa nyimak saat Bunda live. Well, oke kesayangan, aku mendoakan agar semua luka-lukamu segera pulih dan bersinar kembali. I love you kesayangan, bye-bye.